Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Hari Minggu ini adalah hari Minggu terakhir dalam perayaan tahun gerejawi. Minggu depan kita sudah memasuki tahun gerejawi yang baru, dan itu ditandai dengan perayaan Minggu Adventus. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu terakhir tahun gerejawi ini kita diminta untuk merefleksikan diri kita, merefleksikan iman kita terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Iman adalah sikap percaya kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Meskipun tidak dapat dilihat dengan mata, namun indikasi keberadaan iman seseorang itu dapat dilihat melalui pantulan iman yang keluar dari seseorang yang beriman. Inilah yang disebut dengan refleksi iman. Orang yang mengaku beriman seharusnya siap merefleksikan imannya melalui sikap, perbuatan, dan perkataannya. Surat Yakobus memberikan pemahaman tentang prinsip hidup kekristenan yang sejati, yakni orang Kristen yang percaya itu diharapkan untuk menunjukkan sikap hidup yang peduli, sikap hidup yang perhatian, kasih kepada sesama manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak membedakan. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang penuh perhatian. Bahkan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga sebagai anak-anaknya, kita pun diajar untuk menampilkan sikap hidup yang demikian. Sangat jelas tergambar dalam bacaan kita saat ini bahwa Yakobus hendak menasihatkan setiap orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara dan beta, untuk bagaimana kita mewujudkan iman itu dengan baik dan benar. Dalam suratnya terlihat bahwa di sini Yakobus sangat peduli. Yakobus sangat peduli terhadap iman orang Kristen di abad-abad pertama. Oleh karena itu, Yakobus dia menganalogikan iman seperti halnya tubuh. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bandingkan ayatnya yang ke-26 bacaan kita tadi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seseorang dapat dikatakan memiliki iman bila ia percaya meskipun belum melihat bukti. Kita ulang sekali lagi. Seseorang dapat dikatakan memiliki iman bila ia percaya meski belum melihat bukti. Selain itu, seorang beriman dia taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Ya. Jadi iman juga harus disertai perbuatan atau tindakan nyata. Nah, seseorang dia bertanggung jawab atas iman yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Maka ia akan membuktikan lewat sikap pengabdiannya kepada Tuhan dan perbuatan baik kepada sesama manusia. Beribadah dan berbuat baik adalah bukti iman yang hidup. Ketong ada beribadah dan melakukan yang baik, itu juga merupakan bukti iman yang hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita berbicara mengenai iman tetapi tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai, maka hal itu adalah sia-sia. Iman yang sejati bukanlah sekedar perkataan, ya. Iman yang sejati bukan sekedar perkataan Bapak Ibu saudara-saudara, namun harus diwujudkan dalam gaya hidup kita. Iman yang disertai dengan tindakan itu pasti membuahkan hasil. Jika iman kita adalah iman yang sejati, maka ia akan tampak dengan sendirinya melalui perbuatan kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Apakah kita juga sudah memiliki iman yang sungguh kepada Allah?
Apakah Bapak Ibu saudara-saudara dan saya sudah memiliki iman yang sungguh kepada Allah? Beta kira pertanyaan ini bisa menggugah hati kita untuk bagaimana kita melangkah di hari esok, di minggu depan, memasuki minggu-minggu Adventus. Biarlah lewat kebenaran firman ini kita diarahkan hati. Kita mengarahkan hati dan kaki kita melangkah untuk beribadah kepada Tuhan, sambil menyingsingkan lengan untuk menolong orang lain. Supaya iman kita tidak menjadi iman yang mati dan kosong, melainkan iman yang hidup dan berdampak positif bagi Tuhan dan sesama. Berkaca dari kebenaran firman Tuhan kita di pagi ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, maka kita diharapkan untuk mampu mengamalkan iman kita secara baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, melalui kata dan tindakan kita demi sebuah kebaikan. Dengan demikian, mari Bapak Ibu Saudara, ketong saling menghargai, ketong saling mengasihi, ketong saling menghormati satu dengan yang lain, antara orang tua, anak-anak, antara suami dan istri, antara sesama, antara pelayan dan umat, dalam sebuah kebersamaan, supaya katong terus memupuk kebersamaan dalam negeri dan jemaat ini. Sebab iman yang benar itu pasti membawa sebuah perubahan hidup yang menghasilkan perbuatan baik. Beta ulang sekali lagi, iman yang benar pasti membawa sebuah perubahan hidup dan menghasilkan perbuatan baik. Bukan karena perbuatan itu menyelamatkan kita, tetapi iman itu yang menghasilkan perbuatan yang baik. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.